Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus implementasi nilai Pancasila dalam menghadapi masalah kebangsaan. Pancasila yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan fondasi utama bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengikat seluruh elemen bangsa. Lima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kompas moral dan etika dalam menjaga persatuan, keadilan, serta kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk. Di era modernisasi dan globalisasi yang penuh tantangan, relevansi Pancasila sebagai landasan menghadapi berbagai masalah kebangsaan semakin terasa urgensinya. Pancasila memberikan arah dan solusi bagi dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Toleransi dan kemanusiaan dalam keragaman. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan secara aktif mendorong terciptanya kerukunan antara umat beragama. Ini bukan hanya sekedar pengakuan, melainkan juga ajakan untuk hidup berdampingan secara damai. Contoh nyata implementasinya terlihat pada dalam berbagai inisiatif dialog lintas agama serta kegiatan sosial bersama yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda dan berbagai daerah di Indonesia. Ini memperkuat ikatan persaudaraan yang saling pengertian. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang beradab dan beradab. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dalam bentuk apapun dan menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi. Setiap individu dipandang setara di hadapan hukum dan kemanusiaan. Implementasi sila ini tercermin melalui berbagai aksi kemanusiaan seperti bantuan bencana alam, program pendidikan gratis dan anak-anak kurang mampu, dan upaya pemerataan akses kesehatan. Nilai-nilai mendorong kita untuk selalu bertindak adil dan manusiawi. Nah, Persatuan Indonesia adalah pilar yang mengokohkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka bukan sekedar slogan, melainkan prinsip yang mengarahkan kita untuk menjaga kerukunan di tengah kekayaan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa yang berbeda. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik dan membangun keutuhan bersama. Ini adalah mekanisme yang esensial dalam menghadapi populasi politik dan penyebaran informasi hoax yang dapat memecah belah bangsa. Dalam menghadapi arus globalisasi dan pengaruh budaya asing, Indonesia dihadapkan pada tantangan menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Seringkali disertai krisis identitas. Fenomena ini memerlukan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan. Pancasila sebagai pilar kokoh menghadapi masalah kebangsaan. Yang pertama, lebih dari sekedar ideologi. Pancasila bukan hanya kumpulan 5 sila, melainkan sebuah panduan hidup yang dinamis. Implementasi nilai-nilainya secara konsisten mampu menguatkan persatuan bangsa, menjamin keadilan sosial, dan menjaga keutuhan NKRI di tengah berbagai tantangan zaman. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila harus terus digalakkan di semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Mereka adalah penerus bangsa
yang akan menjaga dan mewarisi nilai-nilai luhur di masa depan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dengan Pancasila sebagai pedoman, kita dapat membangun masa depan Indonesia yang harmonis, adil, bersatu, dan berdaulat. Mungkin sekian saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.